Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Padanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari aktivitas perbuatan diri kita sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi ini sangat mendalam, yaitu sejak kita bangun tidur tadi pagi, ini hati kita sedang berjalan menuju kemana? Apakah menuju pada Allah, mendekat kepada Allah, ataukah perlahan menjauh tanpa kita sadari? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang maksudnya dalam bahasa yang bisa kita pahami dari kalam Allah tadi, ingatlah, benar-benar ingatlah, inna sungguh awliya Allah, awliya wali-wali, awliya Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran pada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa iman, yang sudah iman dan senantiasa menjaganya. Wa kanu yattaqun, adalah mereka itu yattaqun, mereka senantiasa selalu bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka itu ada kabar gembira, berita gembira, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Sehingga jemaah yang berbahagia, titik poin di sini, selain wali Allah, maka di sana ada kalimat tadi, la tabdila li kalimatillah. Kalau Allah tidak akan berubah, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Zamannya yang berubah. Manusia berganti generasi. Tetapi Al-Quran tetap sama, hukum Allah tetap sama.
ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Al-Quran diturunkan, hukum Allah sudah tetap. Al-Quran tetap sama seperti cahaya yang tidak pernah redup. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, zaman saat ini adalah zaman yang berlari kencang sekali, tetapi hatinya yang tertinggal. Kita hidup di zaman yang memang serba cepat. Informasi terus mengalir tanpa henti. Dunia itu terasa seperti di genggaman kita, tetapi kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Kita membuat refleksi besar. Ironinya adalah semakin dekat manusia itu kepada dunia, seringkali menjauh dari Al-Quran. Bukan karena Al-Qurannya menjauh, tetapi hati kita yang sibuk. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah yang menjadi peringatan besar bagi kita. Al-Quran adalah pelajaran besar dari Allah, bimbingan besar dari Allah untuk kesuksesan kita. Dan kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala, dan jangan takunu, kalian itu menjadi bagaikan alladzina, orang-orang yang nasullah, melupakan Allah. Mereka lupa kepada Allah. Fansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah kita senantiasa diingatkan oleh Allah, jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Nanti akibatnya apa? Allah menjadikan mereka itu lupa pada diri mereka sendiri. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika manusia itu lupa kepada Allah, berarti ia lupa tujuan hidupnya. Karena Allah sudah membimbing di dalam kalamullah sana apa tujuan hidupnya. Ia pun juga lupa arah perjalanannya. Dari mana di sini berada, mau apa, nanti kemana akan pergi. Dan juga dia lupa siapa dirinya. Dirinya itu terbuat dari apa, bahannya apa. Semakin teknologi maju, seseorang akan semakin tahu. Dengan teknologi yang maju tadi, Allah membuka tabir semua kehidupan, bahwa manusia, siapa diri manusia. Tubuh manusia tahu banyak boneka, susunan makromolekul yang luar biasa. Dari sel-sel kita itu makromolekul yang hebat. Allah menyusunnya hanya dari makromolekul miliaran yang berasal dari bumi. Ini adalah dirinya. Tetapi manusia yang senantiasa terikat ke dunia, ya lupa siapa dirinya. Maka hidup mereka terasanya penuh, tetapi kosong. Ramai dalam kehidupan, tetapi sepi jiwanya. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah yang sangat-sangat bahaya. Disitulah nanti setan mulai menguasai hati dengan cara yang sangat halus sekali. Setan tidak selalu datang dengan dosa besar, tetapi ia datang dengan cara yang sangat-sangat halus. Dia mulai melupakan membawa manusia untuk lupa siapa dirinya, sehingga berpaling dari Tuhannya. Maka Allah mengingatkan kita, lam ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syayatin
nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrillah, dan barang siapa dia itu berpaling an dzikri dari peringatan Ar-Rahmani, Allah yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu, maka kami adakan, kata Allah, baginya syaitanan, yaitu setan yang menyesatkan, fahuwa lahu qarin, maka bagi mereka setan itu adalah menjadi teman yang senantiasa menyertainya. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari susunan ayat ini dimulai dari wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi bukan setannya dulu yang datang, tapi seseorang yang berpaling dulu. Orang yang berpaling dulu, kemudian sedikit demi sedikit setan mulai masuk. Nah, sehingga jamaah berbahagia, bisa kita refleksi diri bagaimana seseorang yang di sana menunda dan menunda untuk membaca Al-Quran, untuk merenungi Al-Quran, untuk memikirkan apapun yang merupakan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Hari ini ditunda, besok ditunda, ya besok lagi merasa tidak sempat. Lama-lama hatinya jadi asing dengan ayat Allah. Lalu di sana Allah memberikan arahan kepada kita, peringatan keras di dalam surah An-Nisa ayat 38 itu, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Waman, dan barang siapa yakun, dia menjadikan asyaitanu, setan, lahu, baginya adalah qarinan, teman dekatnya, fasa'a qarina, maka ia adalah seburuk-buruk teman dekat. Sehingga jamaah yang berbahagia, peringatan ini memberikan arah pada kita, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terlalaikan oleh setan dari Al-Quran. Dalam Al-Quran harus nantiasa kita sahabati, kita dekati, kita ada petunjuk di sana. Kalau sampai kita berpaling, maka tadi dalam peringatan tadi, siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya, maka di sana setan yang masuk. Baginya setan yang menyesatkan dan menjadi teman yang senantiasa menyertainya. Di dalam surah An-Zukhruf ayat 36. Sehingga jamaah berbahagia, dari sinilah kita tahu, dari pelajaran Allah ini kita tahu bahwa teman itu mempengaruhi. Jika teman dekat kita adalah Al-Quran, maka hati kita hidup. Tapi apabila yang dekat adalah kelalaian, maka hati kita lama-kelamaan, perlahan tapi pasti akan mengeras. Sehingga oleh karena itulah Al-Quran bukan sekedar bacaan, bukan sekedar nanti dipajang atau mungkin menjadi sesuatu yang berdebu di pojokan rumah kita, tetapi ia adalah kehidupan. Sehingga jamaah berbahagia, Al-Quran tidak turun hanya sekedar dibaca saat-saat tertentu, tetapi Al-Quran turun untuk menghidupkan manusia. Sehingga Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu mesranya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai manusia, wahai orang-orang yang sudah ada iman, panggilan ini adalah untuk orang yang sudah iman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai untuk orang-orang yang di sana mereka sudah iman. Istajibu lillahi, penuhilah oleh kalian, jawablah oleh kalian seruan Allah. Istajibu lillahi walir rasuli,
Dan kepada seluruh Rasul, idza ta'akum, apabila idza ta'akum menyeru kamu, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kamu. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita ketahui bahwa Allah dan Rasulnya menyuruh kita kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Al-Quran menjadi teman setia yang nantinya bisa menghidupkan hati. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semuanya, annallaha, bahwasanya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbi, membatas, mendinding antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan bahwasanya kepadanya nanti kalian semua akan dikumpulkan. Nah, jamaah yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwa manusia adalah boneka-boneka makromolekul, susunan makromolekul yang secara biologis hanya seperti itu, maka tanpa Al-Quran manusia hanya hidup secara biologis saja, hanya makromolekul saja, hanya secara kimia yang disusun-susun menjadi rambut, menjadi mata, menjadi kulit dan sebagainya. Tetapi hatinya bisa mati. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan diri kita dan generasi kita menjadi umat yang terbaik, yaitu generasi yang hidup bersama Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, mereka memahami Al-Quran, mereka menulis Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran. Sehingga disinilah para ulama mengemukakan suatu pendapat, suatu pemikiran yang luar biasa. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kita berbahagia sekali ketika setelah maghrib melihat anak-anak muda yang masih belum usia 15 tahun, mereka belajar membaca dan menulis Al-Quran. Karena menulis adalah cahaya, cara bagaimana menjaga cahaya ilmu itu agar tidak padam. Setiap kali catatan tentang ayat Allah Al-Quran adalah saksi bahwa kita sudah berusaha mendekat kepadanya. Nah, jamaah yang berbahagia, 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan, kita bisa membayangkan sesuatu yang sangat dahsyat saat itu. Allah dalam firman-Nya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan, abandon. Sehingga saat ini menjadi miris sekali bagi kita apabila banyak ternyata di sana mereka-mereka yang memang mulai meninggalkan Al-Quran. Karena sudah 1400 tahun yang lalu Allah sudah berfirman kepada Rasulnya, berkata, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Ditinggalkan bukan berarti tidak punya mushaf. Ada mushafnya di rumah, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak dijadikan pedoman. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga termasuk yang demikian? Sehingga jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidupnya dihiasi Al-Quran, sehingga pertanyaan tadi dijawab, kita jawab sendiri oleh hati kita sendiri, bahwa kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga mendekat kepada Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, pintu kembali selalu terbuka. Islam adalah agama harapan. Selama nafas masih ada, pintu itu selalu terbuka. Langkah mendekat kepada Al-Quran terus ada. Memang tidak harus besar,
dimulai dari yang kecil tetapi konsisten, hanya beberapa ayat setiap hari, mungkin hanya satu ayat, memahami satu makna setiap hari mungkin berlebih, walaupun mengamalkan satu perintah tidak apa-apa, sedikit terus menerus, itu yang lebih dicintai Allah daripada banyak sekaligus tapi terputus setelah itu malah ditinggalkan. Rumah yang dibacakan Al-Quran tentunya di sana akan dipenuhi dengan ketenangan. Hati yang mendekat dengan Al-Quran akan dipenuhi cahaya. Dan masyarakat yang hidup dengan Al-Quran maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Maka jamaah yang berbahagia, mari kita ingat lagi, hidup ini adalah perjalanan mendekat. Setiap hati kita bergerak, hari kita bergerak, tidak ada posisi diam. Kita harus memilih arah yang benar, mendekat kepada Al-Quran agar kita semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang hatinya rindu kepada Al-Quran, rindu dengan ayat-ayatnya dan rindu kepadanya, untuk senantiasa dalam hidup kita, di rumah kita selalu baca Al-Quran. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah SWT agar kita nantinya diberikan ridhonya dan dimasukkan dalam surganya. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kita, penyucut jiwa kita, penuntun langkah hidup kita, dan tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Mari kita mohon agar didekatkan oleh Allah kepada Al-Quran, sehingga nantinya kita bersama-sama reuni di surganya dengan ridhonya. Mari kita berdoa atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu di masa yang sudah lewat, dan untuk masa yang akan datang kita mohon untuk dibimbingnya selalu untuk berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna musliman laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.